Meskipun kita saat ini tidak bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama, tapi mari kita datang di hadapan Tuhan dan kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang selalu ada dengan setiap kita. Apapun kondisi kita, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Segenap hati kita mau datang menyembah dan memuliakan nama-Nya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan terjadi di hidupku. Kau Allah yang mengerti, Bapa yang mengerti, Kau Allah 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 yang mengerti, Kau
Tuhan dengan sungguh. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Buat kami hati Tuhan, hati kami takkan gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang Tangan-Mu yang menopang kami Tuhan. Haleluya, Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Bapa, Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. terima kasih Tuhan, Kaulah yang baik Tuhan. Haleluya, kami bersandar dan sangat dekat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, bersyukur, meninggikan nama-Mu. Sebab kami yakin dimanapun kami berada, dengan kondisi apapun saat ini kami Tuhan, kami percaya sebab Engkau-lah kekuatan setiap kami. Dan kami bersyukur sebab Engkau selalu ada buat setiap kami. Dan kami tidak mau goyah Tuhan, sebab Engkau selalu berserta dengan kami. Haleluya Yesus. Amin. Shalom teman-teman. Ya, bagaimana kondisi di rumah? Tetap sehat selalu ya. Kita mau tetap jaga kesehatan. Walaupun dengan kondisi seperti ini, tapi kita yakin. Sebab Tuhan adalah Allah dan sumber kekuatan setiap kita. Amin. Kita mau pujikan sama-sama lagu ini dengan sungguh-sungguh. Allah sumber kuat kami. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Selamanya
saat ini teman-teman, Tuhan mau supaya dalam keadaan apapun kita selalu mengandalkan Tuhan. Banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depan, tapi kita yakin bahwa Allah adalah sumber setiap kita. Mari kita jadikan Tuhan sebagai perisai kekuatan setiap kita. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita jadikan lagu ini sebagai iman percaya kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwa kami, pulihkan jiwaku.
Halo teman-teman, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu, Tuhan yang berada di kerajaan surga, juga Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi siang hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, sekalipun masih dalam kondisi online dan juga melalui YouTube. Tapi kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, sehingga kami boleh di dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat di rumah kami masing-masing. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk boleh fokus di dalam mendengarkan dan juga boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga apa yang kami dengar tidak hanya lewat begitu saja, tetapi boleh kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami pun boleh terus bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga itu boleh dimengerti dan juga berasal daripada-Mu saja. Kami menyerahkan jam-jam pemberitaan firman Tuhan ini dalam satu nama, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersyukur ya teman-teman kalau kita punya Allah yang begitu kreatif, sehingga menciptakan teknologi yang begitu canggih, sehingga kita tetap bisa beribadah sekalipun kami di sini dan juga teman-teman semua di rumah masing-masing gitu. Jadi kita tetap bisa terkoneksi, tetap bisa memuji Tuhan bersama-sama, tetap bisa memuliakan nama Tuhan bersama-sama melalui setiap teknologi yang Tuhan boleh ciptakan. Sekalipun juga kita berada di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti dan kondisi COVID yang terus meningkat secara khusus di kota kita ini, di kota Semarang. Tapi kami bersyukur kita boleh sama-sama menekan penyebaran COVID dengan berada di rumah masing-masing dan menjaga kesehatan. Bersyukur juga kalau saat ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman Tunas, dan karena ini kali pertama, kalau teman-teman ada yang belum kenal saya Govinda, teman-teman bisa panggil saya Kak Go. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana hidup sebagai seorang murid Kristus yang maju terus pantang mundur. Nah, tapi sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, saya mengajak teman-teman untuk sedikit berpikir gitu ya. Nah, kalau dengar atau lihat kalimat maju terus pantang mundur itu, apa yang ada di benak teman-teman? Atau apa yang ada di benak kita? Nah, dari situ saya jadi mikir gitu ya teman-teman, saya memanfaatkan fitur di Instagram gitu ya, fitur question box. Kalau teman-teman yang main Instagram, ada question box. Nah, Kak Gov pakai fitur itu untuk nanya ke teman-teman Instagramnya Kak Gov, untuk lihat gitu ya, biasanya kita itu mendengar atau melihat kalimat maju terus pantang mundur itu ketika apa? Atau pada saat apa gitu ya. Jadi di fitur question box itu adalah jawaban-jawaban yang sudah terkumpul, dan ini Kak Gov coba menyampaikan gitu ya kepada teman-teman jawaban dari question dan survei itu gitu. Nah, kebanyakan dari teman-teman itu mendengar kalimat maju terus pantang mundur itu ketika berada di dalam kondisi sedang berperang gitu ya, atau melawan sesuatu gitu ya. Jadi kalau diserang, nah kita nyerang balik tuh, atau kalau kita main game, lagi main Mobile Legends gitu ya, serang terus, nah jadi maju terus pantang mundur. Selain itu, ada juga yang berkata mendengar kalimat itu atau menyampaikan kalimat itu ketika berada di dalam kondisi perlombaan. Jadi sedang ikut lomba nyanyi, atau lomba olahraga, atau lomba study gitu ya, lomba mata pelajaran gitu. Sering banget dengar kalimat maju terus pantang mundur gitu. Kalau bahasa Jawanya tuh tak wedi gitu ya, sikat, tas-tes gitu teman-teman. Jadi ada juga yang menjawab itu. Nah, yang tidak kalah banyak juga, ada juga yang menjawab ketika sedang ingin mencapai target sesuatu gitu. Misalnya mau ranking 1 di kelas, atau mau dapat uang 20 juta gitu ya. Nah, jadi itu biasanya juga jadi alasan atau kondisi ketika kita mendengar kalimat maju terus pantang mundur. Dan jawaban yang terakhir yang juga mungkin mewakili kita gitu ya, yang masih muda belia ini gitu, yaitu kalimat itu didengar atau kita lihat ketika mau PDKT atau sedang mendekati lawan jenis gitu ya teman-teman. Biasanya kalau cowok-cowok lagi deketin cewek gitu ya, biasanya bilang maju terus, sikat gitu, pepet terus gitu kalau di bahasa Semarangannya gitu ya. Nah, jadi ada 4 jawaban top 4 ya dari teman-temannya Kak Gov. Jawabannya itu gitu. Jadi banyak banget jawaban juga yang bermacam-macam tentunya gitu. Nah, setelah saya lihat lagi gitu ya teman-teman jawaban yang ada, ternyata
ada satu kesamaan dari 4 hal tadi gitu. Yaitu maju terus pantang mundur itu muncul ketika ada sesuatu yang tidak kita tuju atau kita punya fokus atau punya goals gitu ya. Kayak misalnya tadi yang pertama, ketika perang gitu ya, tujuannya untuk apa? Untuk menang gitu ya, atau aman gitu supaya nggak dijajah gitu ya. Menang supaya nggak dijajah, aman gitu ya. Terus ketika yang kedua, perlombaan sama ya, dapat juara 1 atau dapat sertifikat gitu, dapat piala gitu ya. Ketiga juga sama gitu ya, 3 dan 4 gitu. Jadi sama-sama ada tujuannya gitu ya teman-teman, untuk bisa memperoleh sesuatu gitu, atau punya fokus sehingga dia bisa maju terus pantang mundur. Nah, lalu apa sih Kak Golf hubungannya dengan menjadi seorang murid Kristus gitu ya, dengan kalimat maju terus pantang mundur? Nah, kita mau belajar dari salah satu tokoh yang terkenal, salah satu tokoh yang kita semua tahu gitu ya, salah satu tokoh yang namanya digaung-gaungkan dan disebutkan terus gitu ya, penasihat ajaib gitu ya, tidak lain tidak bukan Yesus itu sendiri teman-teman, atau Tuhan kita gitu ya. Nah, kita mau belajar dari Yesus, bagaimana Yesus itu maju terus pantang mundur di dalam hidupnya gitu ya, di dalam dia mengabarkan Injil, di dalam dia selama hidup di dunia gitu sebagai manusia gitu ya. Kita mau baca dan lihat bersama di Matius 5 ayat 11 dan 12, juga Lukas 6 ayat 22 sampai 23. Kak Golf akan bacakan untuk teman-teman gitu. Lukas 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika kamu aku dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi Kak Golf coba ulang ya. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Itu dari Matius gitu ya. Dan dari Lukas gitu ya teman-teman. Di Lukas 6 ayat 22 sampai 23 kita juga mau melihat bagian lain juga gitu ya. Kak Golf juga akan bacakan buat teman-teman di Lukas 6 ayat 22 sampai 23. Lukas 6 ayat 22 sampai 23. Beginilah bunyinya. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Kak Golf akan bacakan sekali lagi, Lukas 6 ayat 22 sampai 23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Amin. Itu perikop yang kita baca. Nah teman-teman, ayat yang kita baca tadi itu bercerita tentang salah satu isi dari khotbah Yesus di bukit di daerah Galilea. Jadi kalau teman-teman baca di perikop sebelumnya gitu ya, peristiwa itu terjadi setelah Yesus mengajar di rumah ibadat dan menyembuhkan banyak orang gitu ya, bisa dilihat gitu. Jadi pada saat itu Yesus di Galilea, kemudian dia mengajar di rumah ibadat dan menyembuhkan banyak orang. Setelah itu namanya tersiar banyak gitu ya, sehingga orang-orang berkumpul di Galilea. Dan pada saat itulah Yesus mengajarkan khotbahnya di bukit gitu ya. Nah, salah satu dari isi khotbahnya itu yang tadi kita baca di Lukas dan juga Matius gitu ya, teman-teman. Di situ Yesus menyampaikan bahwa berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bahkan kalau di Lukas gitu ya, teman-teman, di Lukas 22 kalau kita baca gitu ya, dikatakan jika mereka mengucilkan kamu. Jadi berbahagialah kita kalau karena Kristus gitu ya, kita dicela, dianiaya, difitnah, bahkan juga dikucilkan. Dan juga setelah itu di ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah,
Karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Di minggu-minggu yang lalu gitu ya teman-teman, kita sudah ditolong dan dibukakan bahwa murid Kristus itu mempunyai tugas dan peranan gitu ya. Jadi hidup seorang murid Kristus itu punya tugas dan peranan yang perlu dilakukan gitu. Yaitu menjadi saksi Kristus dengan berdampak dan juga menjadi berkat. Di minggu pertama kita ditolong Pak Fama untuk melihat bagaimana kita menjadi seorang murid yang memberikan influence gitu ya. Kalau bahasanya sekarang ngasih ada rasa gitu, influence gitu. Jadi dampak yang baik gitu. Dan terus kemudian ketika di minggu 2 dan minggu ketiga kemarin Abang Sam juga menolong kita untuk melihat kita perlu menjadi berkat melalui hidup kita gitu ya teman-teman. Nah dalam melakukan peran itu tadi gitu ya, ketika saksi Kristus yang berdampak dan memberikan berkat gitu ya, tentunya kita sebagai seorang murid mengalami dinamika atau tantangan-tantangan yang tidak mulus. Jadi banyak sekali kerikil-kerikil yang mungkin kita lalui gitu ya. Nah pertanyaannya, apa sih yang menjadi tantangan kita? Atau apa yang kita hadapi ketika hidup menjadi saksi Kristus yang berdampak dan menjadi berkat? Contoh gitu ya teman-teman. Saat ini kita berada di usia yang pelajar gitu ya teman-teman Tunas, sekitar SMP gitu ya, SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 gitu. Di sekolah gitu ya. Ketika memutuskan untuk tidak nyontek-nyontekin gitu ya. Ketika teman-teman sudah menerima Kristus, hidup sebagai seorang murid Kristus, kemudian teman-teman memutuskan untuk tidak nyontek dan menyonteki gitu ya ketika ujian atau ketika ada ulangan gitu. Apa yang terjadi? Seringkali kita mendengar kayak, sok suci gitu ya. Sok pinter banget, nggak mau nolongin teman gitu. Pelit. Dan bahkan sampai-sampai gitu ya, tidak punya teman teman-teman. Karena tadi ya, dikatain pelit, terus sok suci, dan kayaknya tuh nggak bisa bergaul gitu. Nah Kak Guf pun juga punya pengalaman kayak gitu teman-teman. Jadi ketika dulu Kak Guf menerima Kristus gitu ya, dan memutuskan untuk tidak nyontek-nyontekin gitu ya, hal sesederhana itu gitu ya, ternyata tuh banyak juga yang ngatain kayak gitu, dikatain sok suci, dikatain sok pintar gitu, pelit. Nah tapi saya bersyukur teman-teman gitu. Kenapa sih kok bersyukur gitu ya? Karena tadi apa yang dikatakan firman Tuhan benar gitu ya teman-teman. Berbahagialah kita kalau kita dicela, dikucilkan, dibenci karena melakukan kebenaran atau kehendak Tuhan, dan bersukacitalah serta bergembiralah teman-teman. Karena apa sih? Kenapa sih kita harus bergembira? Kenapa sih kita harus bersukacita? Kenapa sih kita harus bahagia ketika kita dicela, ketika melakukan kebenaran? Karena upah kita besar di surga, teman-teman. Dan tidak main-main, upah kita besar di surga, teman-teman. Tidak hanya di dunia loh. Mungkin kalau kita memutuskan untuk ikut teman kita gitu ya, untuk ikut nyontek-nyontekin, ikut kehidupan dunia gitu ya, yang sembarangan, mungkin kita akan merasa aman di dunia tapi tidak aman di surga gitu ya. Jadi mana yang kita pilih? Pasti kita akan memilih untuk bisa dapat upah di surga, bukan? Ya. Nah, jadi di awal tadi Kak Guf bilang kalimat maju terus pantang mundur muncul ketika kita punya fokus atau tujuan. Gitu ya. Jadi kalimat maju terus pantang mundur ini muncul ketika kita tahu fokus kita apa, kita tahu apa yang menjadi tujuan kita gitu. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan yang tadi kita bahas gitu ya, dan menjadi saksinya, kita fokusnya adalah kepada Tuhan. Yang menjadi tujuan kita adalah Tuhan. Gitu. Kalau yang menjadi fokus kita ketika kita melakukan kebenaran adalah komentar orang, dipuji, sanjungan, gitu ya, kita nggak akan mungkin kuat dan tahan, teman-teman. Dan nggak mungkin bisa maju terus, gitu. Karena kan banyak orang yang menekan kita. Jadi di dalam mengerjakan firman Tuhan, mengerjakan kebenaran, kita perlu memiliki fokus yang benar, yaitu fokus kepada Tuhan. Sehingga kita bisa maju terus pantang mundur apapun tantangan yang kita hadapi. Karena kita tahu teman-teman, yang menjadi fokus kita adalah Tuhan yang memberikan kita upah yang besar di surga. Dan tentunya kita juga bersyukur ya teman-teman, karena kita punya Tuhan yang tidak hanya memberikan perintah gitu, tetapi Tuhan yang memberikan kita teladan. Kok bisa Kak Guf Tuhan memberikan teladan? Kita bisa lihat ya di perjalanan Injil gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan setelah mengabarkan Injilnya, kemudian dia disiksa dan disalib gitu ya, itu menjadi peristiwa yang momentum sangat kita ingat gitu ya. Tuhan sangat mengalami itu teman-teman, bahkan lebih parah dari kita gitu ya, sampai mati di kayu salib. Dan selain itu teman-teman,
Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi kita punya Tuhan yang memberikan kita teladan yang juga merasakan apa yang kita rasakan gitu ya. Kita dikucilkan Tuhan juga ya. Kita nggak punya teman, Tuhan lebih nggak punya teman. Bahkan dia ditinggalkan murid-muridnya loh ketika dia ditangkap dan mau disalibkan. Tuhan mengalami aniaya yang lebih parah dari kita. Ya kan? Mungkin kita cuma dikatain sok suci, sok pintar gitu ya, nggak punya teman gitu. Tapi Tuhan lebih daripada itu. Dan terbukti Tuhan tidak hanya memberikan perintah doang atau ngomong doang, tapi dia juga memberikan teladan, teman-teman. Dan di Matius dan Lukas tadi juga dikatakan selain Tuhan, mungkin kita mikir ya, Tuhan mah memang bisa semua, kagum gitu. Tuhan mah namanya juga Tuhan, ya pasti dia dianiaya ya santai, dia dihina juga enteng-seng gitu ya. Nah, tapi di Matius dan Lukas dikatakan apa? Nabi-nabi sebelum kita pun juga mengalami aniaya. Gitu ya. Jadi nggak cuma kita, teman-teman. Tuhan dan para pendahulu kita tuh juga mengalami hal yang sama. Jadi kita punya teladan-teladan gitu ya, di dalam kita bisa maju terus menghadapi setiap tantangan. Nah, jadi ketika kita mengalami celaan, mengalami komentar, atau bahkan cacian yang nggak enak didengar, atau menyakitkan hati kita, ketika kita melakukan kebenaran, apa yang perlu kita kerjakan? Tadi ya, ingat apa yang jadi fokus kita, yaitu Kristus, Tuhan, dan ingat bahwa kita punya teladan-teladan yang sudah Tuhan berikan, dan juga pendahulu kita yang sebelumnya juga mengalami itu. Jadi kita punya teladan-teladan yang bisa kita contoh. Banyak sekali peristiwa di Alkitab yang bisa kita pelajari gitu. Bagaimana para nabi itu melakukan kehendak Tuhan gitu ya. Dia harus mengalami ups and down, banyak tantangan gitu ya, banyak tidak diterima gitu ya. Jadi maju terus pantang mundur. Ketika kita ingat apa yang jadi fokus kita yaitu Tuhan, dan kita tak ingat dan tahu bahwa kita punya teladan yang juga sama-sama merasakan gitu ya, bagaimananya dikucilkan, bagaimana dicaci ketika melakukan kebenaran, kita jadi bisa maju terus pantang mundur, teman-teman. Ingat, kita bisa maju terus pantang mundur kalau kita fokus kepada Tuhan. One thing, satu hal itu, kita fokus kepada Tuhan, kita bisa maju terus pantang mundur. Kak Gov akan menutup bagian firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi ya, teman-teman. Teman-teman tahu pion? Tahu lah ya, itu salah satu cabang olahraga di dalam catur gitu ya. Jadi pion ini salah satu alat di dalam cabang olahraga catur, sorry. Jadi catur, ini kan ada alat-alatnya, ada beberapa. Yang salah satunya pion gitu. Ada kuda, ada benteng, ada ratu, ada raja, ada menteri, dan ada pion-pion gitu ya. Nah, terus apa hubungannya pion sama kita sebagai seorang murid Kristus? Pion itu kalau kita teman-teman yang ngerti main catur ya, pion itu kan kecil ya, dia kecil. Fungsinya apa sih? Nggak banyak, teman-teman. Dia cuma bisa maju loh, dia nggak bisa mundur. Jadi walaupun dia kecil, walaupun peran dia nggak banyak kayaknya gitu ya, tapi ternyata peran dia itu sangat berefek besar, yaitu maju terus. Dia nggak pernah mundur loh, teman-teman. Walaupun dia kecil, walaupun perannya mungkin nggak banyak, tapi dia mengerjakan bagiannya dengan baik. Dia maju terus. Dia tahu apa yang jadi fokusnya gitu ya. Mengalahkan tim lawan, mengalahkan rajanya. Jadi dia maju terus. Dia nggak mundur gitu. Ya sama seperti hidup kita sebagai seorang murid Kristus. Ketika kita tahu kita punya Tuhan yang memampukan kita punya Tuhan yang menjadi fokus kita di dalam mengerjakan kebenaran dan firman Tuhan, kita tentunya pasti maju terus dan mau maju terus, tidak pantang mundur apapun yang kita alami gitu ya. Kalau saat ini ada teman-teman yang mungkin merasa, Mas atau Kak Gov, aku minder gitu, aku nggak berani gitu, aku dibully. Ingat teman-teman, kalau apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, gak masalah. Tadi kata firman Tuhan apa? Berbahagialah kamu kalau kamu dicela karena namaku. Jadi ketika kita mengerjakan kebenaran atau firman Tuhan, kita dibenci, kita dikucilkan, gak masalah. Yowis pen gitu ya kalau katanya bahasa Jawa gitu. Yowis gitu. Jadi tetap maju terus, tetap belajar dari pion. Yang maju terus, tahu menjadi fokusnya, apa yang menjadi tujuannya, dia maju terus, tidak mundur-mundur.
Jadi mari bersama kita juga mau seperti pionnya Allah yang mau maju terus dan tidak mundur. Sekalipun banyak halangan yang datang, banyak rintangan yang menghalangi kita, tapi mari bersama-sama kita meyakini, ketika kita fokus kepada Allah, kita tahu kita punya banyak teladan pendahulu kita yang juga melakukan hal yang sama, tentunya kita juga bisa. Karena kita punya Allah yang sama. Mari kita bersama-sama menutup bagian ini dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Allah kami, yang boleh menolong kami untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hatimu melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami bersyukur kalau kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di bagian ini kami boleh dibukakan kalau kita bisa maju terus pantang mundur ketika kita tahu apa yang menjadi fokus kita, yaitu fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita bisa maju terus dan hidup sebagai saksi Kristus. Kiranya kami juga memohon Tuhan yang boleh memampukan kami untuk kami boleh terus hidup menjadi saksi Kristus yang mengerjakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya kami tidak takut, tetapi kami boleh maju terus pantang mundur. Sama seperti pion di dalam papan catur, sekalipun kelihatannya kecil, tetapi kami pun meyakini kami juga punya Allah yang besar, yang memampukan kami untuk kami boleh maju terus dan tidak mundur. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini tidak hanya berlalu begitu saja, kiranya kami boleh mengerjakan itu di kehidupan kami sehari-hari. Dan hamba-Mu juga sudah selesai berbicara, kiranya apa yang sudah hamba-Mu sampaikan ini boleh sesuai dengan kehendak firman Tuhan, juga boleh dimengerti oleh teman-teman. Dan kiranya itu juga boleh memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Kami menyudahi sesi kebenaran firman Tuhan ini dalam satu nama, di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pengumuman tunas minggu ini. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui scan QR Code berikut ini. Persembahan kas gereja, persembahan perpuluhan, persembahan perluasan lahan gereja. Yuk kita lihat siapa yang ulang tahun minggu ini. Ada Marvel Griffith Adijaya dan Vio Sain Sindoro. Selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman tunas minggu ini. Sampai bertemu minggu depan. God bless you all.